Pernah nggak sih, lo baru kelar nongkrong, tapi pas nyampe rumah, lo malah ngerasa capek banget. Capeknya tuh bukan karena abis jalan jauh ya, tapi batin lo ngerasa pegel dan mood lo langsung hancur gitu aja. Atau mungkin lo punya temen yang tiap kali lo dapet kabar bahagia, lo malah ragu buat cerita ke dia. Karena lo tahu responnya bakal bikin lo ngerasa kecil. Kalau lo sering ngerasa nggak nyaman atau mendadak nggak percaya diri tiap deket seseorang, hati-hati. Tonton video ini sampai habis, karena gue bakal bongkar gimana cara mereka pelan-pelan ngerusak mental, bahkan masa depan lo, tanpa lo sadari. Ada satu tanda yang sering kita anggap tanda sayang, padahal itu cara paling licik mereka buat bikin lo gagal. Jangan sampai lo telat sadar dan baru nyesal pas semuanya udah berantakan. Banyak dari kita yang sering nggak sadar kalau teman kita itu toksik. Biasanya kita cuma mikir, dia emang ceplas-ceplos orangnya. Padahal itu tanda bahaya, bro. Coba cek, temen lo kayak gini nggak? Pertama, si tukang kritik. Apapun yang lo lakuin selalu salah di mata dia. Lo baru beli sepatu baru, dia bukannya seneng malah bilang, modelnya aneh ya, nggak cocok di lo. Kedua, si paling menderita. Tiap lo mau curhat masalah lo, dia malah motong dan bilang kalau masalah dia jauh lebih berat. Ujung-ujungnya, lo malah yang harus hibur dia. Terakhir, si tukang adu domba. Di depan lo, dia baik banget, tapi di belakang, dia sering ngomongin lo atau malah bikin lo berantem sama teman lo yang lain. Kelihatannya sepele ya, tapi ini ngerusak banget. Terus, gimana sih cara mereka pelan-pelan ngerusak hidup lo? Ini nggak langsung kejadian ya, tapi cicilannya ngeri. Pertama, bikin lo nggak percaya diri. Karena tiap hari lo dengar komentar negatif atau direndahin lewat candaan, lama-lama lo bakal percaya kalau lo emang nggak mampu. Lo jadi takut buat nyoba hal baru, karena pikiran lo udah dipenuhin sama omongan buruk mereka. Kedua, nguras tenaga batin. Ngehadapin temen kayak gini tuh butuh tenaga ekstra. Fokus lo yang harusnya buat belajar, kerja, atau ngejar hobi, malah abis cuma buat mikirin gimana caranya biar dia nggak tersinggung, atau gimana caranya biar lo tetap diterima di lingkaran dia. Ketiga, jadi penghambat sukses. Ini yang paling nyesek. Lo sering nolak kesempatan bagus cuma karena temen lo ini nggak suka, atau dia bakal ngejek lo kalau lo ikut itu. Dia pengen lo tetap di bawah, biar dia nggak ngerasa kalah saing sama lo. Gue tahu mutusin pertemanan itu nggak segampang itu. Ada rasa nggak tega karena udah temenan lama, atau lo takut dibilang sombong sama orang lain. Kadang kita juga takut sendirian. Kita mikir lebih baik punya temen yang bikin sakit hati daripada nggak punya temen sama sekali. Tapi jujur deh, buat apa punya banyak temen kalau cuma bikin lo ngerasa sendirian dan nggak dihargai pas lagi bareng mereka? Sendirian itu nggak semenakutkan punya temen yang pelan-pelan matiin semangat lo. Kalau pas nonton video ini ada satu nama yang langsung muncul di pikiran lo, itu artinya insting lo udah ngasih tahu kalau ada yang nggak beres. Ini langkah yang bisa lo ambil. Mulai kasih batas. Berani bilang enggak. Lo nggak harus selalu ada buat dia kalau lo lagi nggak bisa atau emang nggak mau. Terus, jangan terlalu responsif. Kalau dia mulai drama, tanggepin sewajarnya aja. Jangan kebawa suasana. Lama-lama dia bakal bosan sendiri kok. Nah, gua mau tanya, apa hal paling bikin capek yang pernah dilakuin temen lo ke lo? Coba bagi ceritanya di kolom komentar bawah ya, biar kita saling nguatin dan yang lain juga sadar kalau mereka nggak sendirian. Kalau lo ngerasa video ini kayak tamparan yang lo butuhin, jangan lupa kasih jempolnya, klik tombol subscribe, dan kirim video ini ke satu temen lo yang kayaknya lagi terjebak di lingkaran yang salah. Lo bisa jadi pahlawan buat dia hari ini. ご覧いただきありがとうございます。